Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Pandemic Growth. Sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita. Namanya Peter, alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top nasional yang terjadi di pekan pertama bulan Januari 2023. Berita pertama adalah berita tentang video viral Hakim kasus Verdi Sambo. Teman-teman, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menduga video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral ditujukan untuk meneror Hakim agar tidak berani menjatuhkan vonis berat kepada Verdi Sambo. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023 karena banyaknya pertanyaan yang datang padanya perihal video tersebut. Menurutnya video itu harus diselidiki terlebih dahulu dan apabila benar, itu bisa menjadi pelanggaran etik. Kemudian ia menduga ada kemungkinan video itu dipotong-potong dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Hakim Wahyu Iman Santoso yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas 1A khusus menyampaikan tanggapannya soal video tersebut yang kemudian diteruskan pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumianto bahwa video itu hanyalah potongan atau editan. Berita kedua adalah berita tentang Perpu Cipta Kerja. Teman-teman, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker akan memperbaiki formula untuk kenaikan upah minimum melalui revisi PP nomor 36 tahun 2021. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau PHIJSK Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya akan membuat formula yang lebih adaptif. Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai formula kenaikan upah minimum dalam Perpu Cipta Kerja makin tidak jelas. Kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel indeks tertentu. Menurutnya, definisi variabel indeks tertentu tersebut adalah sangat tidak jelas. Berita ketiga adalah berita tentang hasil leg 1 semifinal Piala AFF 2022. Teman-teman, pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF 2022 Timnas Indonesia versus Vietnam yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta Jumat 6 Januari 2023 berakhir dengan skor 0-0. Dalam pertandingan ini, Timnas Vietnam mendominasi penguasaan bola tetapi tidak mampu menciptakan peluang berbahaya ke gawang Timnas Indonesia. Sebaliknya, meski kalah dalam penguasaan bola, Timnas Indonesia mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya ke gawang Vietnam, namun masih belum mampu mencetak gol. Dengan hasil ini, kedua tim masih imbang. Penentuan pemenang akan ditentukan pada pertandingan leg kedua semifinal. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Vietnam di Stadion Mai Dinh Nasional pada Senin 9 Januari 2023. Berita keempat adalah berita tentang motif mutilasi di Bekasi. Teman-teman, Kepala Unit 4 Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Tommy Haryono mengungkapkan alasan M. Eki Listianto tega membunuh Angela Hindrianti Wahyuningsi dan memutilasinya. Menurut dia, Eki tersinggung saat diminta menikahi korban. Mereka pun sempat cekcok di kos-kosan yang disewanya. Di tengah pertikaian itu, Eki mencekik leher Angela hingga tewas. Kejadian tersebut terjadi pada November 2021. Baik Eki maupun Angela merupakan orang yang dilaporkan hilang ke pihak kepolisian oleh keluarganya. Hubungan mereka berawal tahun 2018 dari forum virtual Kaskus dan terlibat jual beli apartemen. Mayat Angela yang dimutilasi ditemukan pada 29 Desember 2022
di indeks kos yang disewa Eki. Berita terakhir adalah berita tentang pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani dengan Jokowi. Teman-teman, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa dalam pertemuan dirinya dengan Presiden Joko Widodo adalah hal yang rahasia. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Menhan Prabowo Subianto menjelaskan kepada Presiden Jokowi mengenai rencana penyelenggaraan rapat pimpinan Kementerian Pertahanan pada 18 Januari 2023 mendatang. Sementara itu, Sri Mulyani sempat memberikan sedikit penjelasan kepada media tentang pertemuannya dengan Jokowi, yaitu mengenai peraturan Menteri Keuangan tentang pajak natura. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top nasional di edisi Better alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputar isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on, pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya, sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat beli buku atau ingin belajar menjadi seorang penulis buku, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @dona_marianda. Jangan lupa follow akun saya juga di Tip Tip TV dan blog saya di zonadona.com. Sampai jumpa lagi.